gambar ini biar mudah. Ya, di kepala kita itu ini adalah Indonesia. Ya. Ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita menggunakan katakanlah akses internet, menggunakan ponsel sekarang di Jakarta itu kecepatannya tadi sudah disampaikan rata-rata 7 megabit per second, atau bahasa awam itu kalau kita download 7 megabit itu kurang lebih 2 kertas A4, ya, ada isinya itu dalam 1 detik, menjadikan Jakarta itu di negara ASEAN kecepatan downloadnya nomor 2 setelah Singapura. Kita lebih baik dibanding Kuala Lumpur, kita lebih baik dibanding Bangkok. Itu data survei bulan Februari yang dilakukan oleh independen konsultan. Tetapi saudara-saudara kita yang di daerah barat ini, ya, di Papua dan di Maluku, kecepatan downloadnya 300 kbit per second, Pak. Jadi kita ini yang di kota besar, khususnya di Jakarta, menikmati kecepatan 20 kali dibanding saudara-saudara kita yang di timur. Tadi saya coba di sini, Pak, di ruang ini rata-rata kecepatannya 3 megabit per second, masih jauh di bawah Jakarta. Nah, itu kenikmatan yang diperoleh di Jakarta itu 23 kali dibanding saudara-saudara kita di Papua. Belum lagi dari harga, Pak. Ibu, Bapak, di Papua harga paket internet itu sekarang 1,65 kali dibanding di Jakarta. Tadinya 2 kali karena masyarakat protes sampai masuk change.org, artinya dipetisi, akhirnya kami turun tangan, sekarang turun tinggal 1,65 kali. Jadi sudah lebih lelet, lebih mahal pula. Padahal sama-sama Indonesia, padahal sama-sama warga negara Indonesia. Nah, inilah permasalahan bangsa dari sisi infrastruktur akses internet. Pahlawan itu adalah sama dengan kita membangun jalan tol, tapi bukan tol laut, tol untuk khusus informasi. Jadi analoginya adalah demikian. Nah, inilah yang kalau kita lihat di sini ada yang hijau, ada yang biru, merah dan lain sebagainya. Nah, dari 514 kabupaten atau kota madya di Indonesia yang sudah terhubung broadband itu baru sekitar 400. Jadi ada 114 lagi yang belum terhubung. Dan 114, kami bicara dengan teman-teman operator, kapan akan membangun? Operator komit, kami bangun 57. Yang 57 lagi, kami tidak akan bangun. Mengapa? Tidak visible secara keuangan. Nggak ada bisnisnya, nggak ada pelanggannya. Jadi nggak akan balik uangnya. Disitulah pemerintah mengambil affirmative policy atau kebijakan keberpihakan bahwa semua ibu kota kabupaten dan ibu kota madya tahun 2019 harus sudah terhubung dengan broadband. Jadi bagaimana kita akan menghubungkan semua ibu kota kabupaten dan kota madya seluruh Indonesia? Saat ini ada yang hijau. Yang hijau adalah infrastruktur yang dibangun dan dimiliki serta dioperasikan oleh operator. Nah, ada Telkom, ada Excel, ada Indosat, ada Telkomsel dan lain sebagainya. Ini yang hijau. Nah, Palaparing itu akan membangun 57 kota. Jadi dari 514, 400 kurang lebih sudah dibangun, 57 akan dibangun dan dioperasikan oleh operator. Sisa 57 inilah yang dicakup dalam proyek Palaparing. Yang hijau ini adalah kalau ini di laut, ini adalah kabel laut, fiber optik yang sudah dibangun dan dioperasikan oleh operator. Nah, ini yang biru ini yang akan dibangun oleh konsorsium Palaparing, ya, untuk kabel laut, sedangkan yang merah adalah kabel darat, Pak. Jadi di sini sebetulnya ada kabel darat juga, hanya gambarnya tidak terlalu besar. Di Pulau Sumatera ini di tempatnya Riau, Pak. Kemudian di Kalimantan ada dan di Papua. Kita sekarang fokus kepada yang di barat. Ya. Yang di barat ini itu akan menghubungkan titik-titiknya 5 kabupaten, Pak. Dari Riau itu Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti, di Kepri, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas. Ini titik-titik ujungnya, Pak. Namun demikian, ya, 5 titik. Mereka melalui wilayah-wilayah yang lain. Jadi kalau di Kepulauan Riau ini ada selain Kabupaten Bengkalis, Siak, Dumai, dan Kepulauan Meranti, Pak. Itu yang akan dilalui. Kemudian di Kepri itu ada Natuna, Lingga, Anambas, Kepulauan Karimun, dan Kota Batam.
kemudian di Jambi melewati Tanjung Jabung, dan Kalimantan Barat di Singkawang, karena titik akhirnya kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini jatuhnya adalah di kota Singkawang di Kalimantan Barat. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengapa kami berterima kasih juga kehadiran Ibu Bapak sekalian, terutama Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan dinas-dinas yang dilalui tadi, karena ini tidak akan jalan kalau nanti Ibu Bapak tidak memberi kemudahan izin. Jadi terus terang kami datang ke sini, saya juga ingin bukan menghimbau Pak, sangat memohon diberikan kemudahan izin kepada yang akan membangun ini Pak. Jadi targetnya untuk Palapa Barat itu selesai tahun 2018 ya. Jadi dan tanda tangan antara kami ya, Kominfo sebagai perwakilan pemerintah dengan badan usaha pemenang tender konsorsium Palaparing Barat PRB. Bukan, saya tekan lagi, ini bukan pengadaan oleh pemerintah. Artinya biasanya kita tender mengadakan pemerintah yang bangun atau kontraktor yang bangun. Ini dari awal distruktur sebagai KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Artinya badan usaha sebagai PT Palaparing Barat ini mengikuti tender, tendernya mengikuti tender internasional, standar internasional, kemudian ditetapkan pemenang. Jadi istilahnya mereka apa yang modali bangun sampai dengan membangun sampai dengan tahun 2018. Setelah itu mereka beroperasi 15 tahun. Selama masa pengoperasian 15 tahun inilah pemerintah membayar mencicil Pak. Ini juga implikasinya adalah kepada APBN kita, membuka ruang fiskal kita lebih lebar, sehingga diharapkan APBN pemerintah Indonesia ini bisa digunakan untuk program-program yang langsung kepada masyarakat. Sedangkan yang sifatnya boleh dikatakan menjadi tadinya tidak visible, menjadi visible secara keuangan, itu kita harus dorong kepada swasta. Jadi target kita adalah tahun 2019 semua ibu kota kabupaten dan kota madya seluruh Indonesia harus sudah terhubung dengan broadband. Nah, kita fokus sekarang di Kalimantan Barat. Ya. Nanti di sini juga ada paket tengah. Paket tengah ini sampai ke Talaut sana, yang biru ini. Ya. Nah, ini yang ketiga adalah paket timur. Paket barat ini pemenangnya sudah ditetapkan dan kontrak sudah ditandatangan bulan Februari yang lalu. Paket barat sebetulnya paling kecil kalau jumlah kabupatennya hanya 5 Pak. Paket tengah ini ada 17, yang paling banyak itu paket timur. Dan ini paling susah. Kalau paket barat bulan Februari sudah ditandatangan, paket tengah pemenangnya sudah ditetapkan juga, itu kebetulan BUMN. Kalau paket barat ini swasta Pak. Kalau paket tengah BUMN, PTLN. PTLN. Kemudian paket timur ini harus tender ulang karena sangat sulit. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah ini permasalahannya, kalau di sini daerah-daerah yang lautnya, daerah maritim, kita bisa dengan mudah mendesain Pak. Tetapi kalau di Papua, terutama di inland, itu bingung. Bingungnya artinya kalau kita modelnya sama dengan di katakanlah di barat atau di tengah untuk inland, itu kan ada jalan, kita bisa bangun, kita bisa gali di sepanjang jalan untuk gelar fiber optik. Di Papua belum ada jalan Pak, sampai sebetulnya jadi tender pertama kali harus diulang karena tidak ada yang memasukkan penawaran, karena tidak ada kepastian di Papuanya. Kemudian bulan Desember pada saat Presiden memerintahkan Menteri PU untuk menghubungkan semua kabupaten di Papua, pada saat itu kami langsung istilahnya nebeng Pak dengan Pak Basuki, Menteri PU. Kalau Pak Basuki bangun jalan, saya minta izin di sebelahnya gali. Nah, strategi pembangunan kepada Papua ini juga mungkin akan berbeda. Tidak lagi semua dibangun menghubungkan kabupaten, karena jalan dibangun menghubungkan kabupaten, tetapi siapa orang yang akan lewat di situ, barang apa yang akan dilakukan di situ belum tentu ada. Jadi kita pun harus melakukan adjustment lagi. Akibatnya teknologi yang akan digunakannya tidak hanya selalu menggali dan membangun fiber optik, bisa saja nanti dengan microwave, dengan gelombang mikro. Nah ini kira-kira perbandingannya, jumlah provinsinya di barat itu ada 2, jumlah kabupaten kota madanya ujungnya saja
itu ada 5. Ini perkiraan nilai investasi, ini baru perkiraan, itu 1,28 triliun atau 92 juta dolar. Panjang ini 1.900 hampir 2.000 kilometer. Itu terdiri dari 90%, 89% tepatnya itu kabel laut dan 11% itu kabel darat. Itu perkiraan saat ini, Pak. Karena pemerintah itu kewajibannya itu sebetulnya urusannya konsorsium pemenang menjadi nilai berapa. Kewajibannya pemerintah adalah mulai mencicil tahun 2019 selama 15 tahun. Tentu pembayaran cicilan juga nanti bergantung kepada kinerja, artinya performance dan kehandalan dari sistem itu sendiri. Sedangkan paket tengah itu ada 5 provinsi, ada 17 kabupaten, nilainya sekitar hampir 100 juta dolar. Lebih panjang lagi, Pak, sekitar 2.600-2.700 kilometer. Nah, karena paket tengah ini ada inland, nanti di sana juga ada gelombang mikro atau microwave. Dan ini dua-duanya selesai 2018. Timur pun diharapkan selesai bersamaan Pak 2018. Jadi diharapkan 2019 semua sudah mulai beroperasi. Timur perkiraannya itu ada sekitar 370 juta dolar. Panjangnya jauh lebih panjang lagi. Ada 3 kali dari paket tengah, 8.000 km lebih. Dan itu juga terdiri dari kabel laut, kemudian kabel darat dan microwave, dan diharapkan selesai 2018. Nah, ini di struktur sebagai dikenalnya dulu PPP, Private Partnership, atau sekarang KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha. Struktur ini yang pertama di Indonesia, Bapak-Bapak sekalian. Sekarang banyak program-program atau proyek pemerintah yang disebut sebagai KPBU. Antara lain adalah jalan tol. Itu yang pertama. Jadi ini bukan pengadaan pemerintah seperti biasa atau Pemda atau ini yang tender kemudian nanti kontraktor yang membangun. Ini adalah konsepnya build, operate, own, dan transfer. Jadi konsorsium yang akan mengoperasikan selama 15 tahun. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan jaminan pembayaran. Kalau pemerintah tidak memberikan jaminan, ya Menteri Keuangan tidak mengeluarkan surat jaminan, tidak ada bank ataupun siapa yang memberikan pinjaman untuk proyek ini. Jadi pemerintah, kami bekerja sama dengan Menteri Keuangan. Dan ini paket barat yang sudah di tanda tangan kontraknya, dan pembangunannya setelah financial closing, di survei sudah dilakukan, detail desainnya mudah-mudahan awal kuartal keempat ini pembangunan mulai dilakukan. Ibu dan Bapak sekalian, itulah yang disampaikan kepada Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan khususnya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati, dan dinas-dinas. Dan paling penting saya disupport terus dari Senayan, Pak. Dari Ibu Bapak-Bapak, dari Bapak-Bapak yang ada 4 orang ini mewakili Komisi 1 dari DPR. Ini karena kita di Melayu, jadi izinkan saya membawakan pantun. Bukan saja